Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak sempat masuk ke dalam rumah sakit, seorang ibu hamil di kota Jayapura melahirkan di parkiran rumah sakit Bayangkara. Seorang sopir truk di Merauke tewas dibacok orang tak dikenal. Hilang 2 hari, pencari kepiting ditemukan tewas di Sungai Mimika. Seorang bidan bersama tim instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara harus berjuang cepat untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu dan bayinya yang melahirkan secara mendadak di area parkiran motor rumah sakit. Peristiwa ini berawal saat seorang ibu hamil bernama Margareta, warga kompleks Furia Puskopat Jalur 4, tiba di rumah sakit dengan dibonceng oleh suaminya. Namun, setibanya di lokasi, sang ibu tidak sempat masuk ke ruang bersalin. Ia mendadak terjatuh dan bayinya langsung lahir di parkiran. Teriakan sang ibu pun memicu respon cepat dari tim instalasi gawat darurat. Seorang bidan dengan sigap naik ke atas ranjang dorong yang bergerak cepat menuju IGD sambil melakukan proses persalinan. Bayi yang masih terhubung dengan tali pusat tersebut akhirnya berhasil dilahirkan dengan selamat. Kalau saya sih kebetulan istri saya malam itu ada di IGD juga. Nah, saya keluar ke kendaraan ambil sesuatu. Nah, pas balik begitu lihat di parkiran itu ada teman-teman perawat mereka bawa tempat tidur. Kemudian saya mendekat. Nah, mendekat itu ternyata melihat ada ibu yang dibonceng oleh suaminya. Kepala Rumah Sakit Bayangkara AKBP Romi Sebastian mengatakan saat ini ibu dan bayi telah menjalani perawatan intensif dan keduanya dalam kondisi sehat. Nah, pada saat perjalanan ke IGD ini, ibu ini melahirkan di jalan antara parkir dan IGD ini. Jadi kepada tim IGD karena cepatnya penanganan dan aksi petugas yang jaga itu sampai naik di tempat tidur dan menolong pasien. Bayi lahir sehat. Kepala rumah sakit mengimbau ibu hamil pentingnya kontrol kehamilan secara rutin, minimal 6 kali selama masa kehamilan untuk mencegah risiko persalinan darurat. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pesan semangat dan ajakan untuk tetap kuat disampaikan bagi warga Sumatera yang terdampak bencana banjir bandang. Pesan tersebut datang dari anak-anak muda Kota Sorong yang melakukan aksi galang dana melalui pertunjukan musik hip-hop berkolaborasi dengan komunitas kopi Kota Sorong. Galang dana ini digelar di Taman Kota Sorong, Jalan Basuki Rahmat. Komunitas hip-hop Kota Sorong turun ke jalan dengan cara ngamen untuk menggalang dana bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Sumatera. Aksi kemanusiaan ini turut didukung oleh komunitas kopi Kota Sorong yang ikut meramaikan kegiatan dengan membuka penjualan kopi. Seluruh hasil dari kotak galang dana, termasuk keuntungan penjualan kopi, didonasikan sepenuhnya bagi masyarakat Sumatera. Aksi galang dana yang digelar selama 2 hari ini mendapat sambutan positif dari warga Kota Sorong. Kami yang kita merasa bahwa ada hal yang mengganggu rasa kita, bahwa banyak saudara-saudara kita yang sedang bencana di sana, jadi kita baik-baik di sini. Akhirnya kita sepakat untuk bagaimana cara kemudian kita menggalang dana untuk mereka dengan aksi nama-nama saudara-saudara kita yang sedang bencana di sana. Bencana di Pulau Sumatera hingga saat ini telah menewaskan ribuan warga dan jutaan warga lainnya mengungsi. Topan dan Riantonai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah.
Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Heri Orun. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.